哥哥，你安心养伤，仇家肯定满天飞呀！能修复筋脉丹田，配上我的分魂和容器，无言，带到我面前。真的是娘亲！生是绽放，我是新生，生死。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Linggu Dalu atau Linggu Kontinen bagian ke-105 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan Nalansang yang berhasil mengambil kitab surgawi kuno dari tubuh Liu Yan. Diambilnya kitab surgawi kuno tentu saja membuat Liu Yan langsung mati. Kematian Liu Yan tentu saja memancing amarah dari Chen Tian yang akan melakukan pembalasan dendam kepada Nalansang. Namun ternyata kemarahan Chen Tian hanyalah sebuah mimpi semata. Saat ini diketahui Chen Tian sedang berada di sebuah tempat yang menjadi kediaman dari seorang pak tua bernama Lin Dong dan seorang gadis kecil bernama Lin Xuan. Lin Xuan menjelaskan kalau dia dan kakeknya menemukan Chen Tian di bawah sebuah tebing dengan tubuh yang penuh luka. Mendengar penjelasan ini, Chen Tian lekas berterima kasih kepada mereka berdua sekaligus memperkenalkan diri kalau dirinya bernama Wu Chen. Meskipun Chen Tian berhasil diselamatkan, tapi Pak Tua Lindong berkata kalau denyut nadi Chen Tian sudah terputus yang membuat Bang MC hanya akan mampu bertahan hidup selama 3 bulan saja. Jika Chen Tian nantinya sudah sembuh, maka Pak Tua Lindong meminta Bang MC untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun ucapan dari Pak Tua Lindong langsung mendapatkan respon dari Lin Xuan yang meminta kakeknya untuk tidak mengusir Chen Tian sampai Bang MC sembuh. Lin Xuan juga meminta Chen Tian untuk beristirahat dengan tenang sembari membawa Pak Tua Lin keluar dari dalam rumah. Pak Tua Lindong sendiri punya alasan kenapa dia meminta Chen Tian untuk segera pergi. Dia mengetahui kalau Chen Tian merupakan orang yang berbahaya karena akan mengundang orang-orang kuat datang ke kediaman mereka. 就活不过3个月。大哥哥，你安心养伤，仇家肯定满天飞呀！能修复筋脉丹田。 Chen Tian merasa kalau dia sangat beruntung mendapatkan pertolongan dari Pak Tua Lindong dan Lin Xuan. Namun untuk sembuh secara total membutuhkan waktu yang sangat lama. Bang MC mulai mengkhawatirkan keadaan dari Liu Yan pada saat ini. Sementara itu di Kekaisaran Tianfu, Kaisar Nalan menghampiri Pak Tua Nalansang yang ternyata masih hidup. Kaisar Nalan sengaja membawa 2 orang anak buahnya ke hadapan Pak Tua Nalansang untuk dimakan kekuatan spiritualnya. Pak Tua Nalansang masih kelihatan sangat kesal dan marah karena dia gagal mendapatkan kitab surgawi kuno. Selain itu jiwa dan wadah yang digunakan oleh Pak Tua Nalan juga sudah hancur. Dengan kata lain, Chen Tian sebelumnya hanya berhasil membunuh jiwa dari Pak Tua Nalansang yang lain, sementara tubuh fisik yang sekarang masih selamat. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya, Pak Tua Nalansang meminta Kaisar Nalan untuk menghancurkan perbatasan untuk bisa menangkap Wu Chen dan juga Liu Yan. 配上我的分魂和容器，无言，带到我面前。 Sementara itu kembali ke tempat di mana Chen Tian berada, ada 2 ekor monster serigala yang sedang memperebutkan sebuah bunga. Pertarungan yang terjadi antara kedua monster ini membuat bunga yang ada menjadi hangus terbakar. Tentu saja kejadian ini membuat Lin Xuan sangat marah karena bunga yang terbakar merupakan bunga peliharaannya. Di saat yang sama Chen Tian baru bisa memulihkan 30% kekuatannya dalam waktu 3 hari ini.
Begitu Chen Tian keluar dari dalam rumah, dia sangat kaget ketika melihat Lin Xuan berhasil melemparkan 2 ekor serigala monster dengan sangat mudah. Bang MC pun menyadari kalau Lin Xuan dan Patua Lindong bukanlah orang sembarangan. Karena sadar kalau Lin Xuan sangat menyukai sebuah bunga, Chen Tian kemudian menghampiri Lin Xuan untuk memperbaiki bunga yang ada menggunakan kekuatannya. Seketika bunga yang sebelumnya hangus terbakar langsung tumbuh kembali berkat bantuan dari Chen Tian. Chen Tian menjelaskan kepada Lin Xuan kalau setiap bunga pasti akan layu, jadi Lin Xuan harus siap menerima setiap kematian. 你要试着 就会有他陪在我身边。 Mendengar ucapan Chen Tian tersebut, Lin Xuan langsung berkata kalau ibunya pernah menjelaskan di setiap ada bunga yang mekar maka sang ibu berada di situ untuk melindungi Lin Xuan. Lin Xuan juga diperlihatkan sebuah kenangan ketika ibunya masih hidup. Seketika fenomena bunga yang tumbuh membuat Chen Tian mendapatkan sebuah pencerahan konsepsi. 娘亲为什么喜欢往上看？真的是娘亲。 生是绽放，我是今生，生死。 Pencerahan konsepsi ini tentu saja membuat Pak Tua Lindong sangat kaget karena bagaimana bisa di tempat seperti ini seorang pemuda malah mendapatkan sebuah pencerahan. Tingkatan konsepsi Chen Tian juga saat ini sudah berada di tahap kelima. Meningkatnya level konsepsi membuat Chen Tian bisa kembali masuk ke dalam lautan kesadaran ilahinya. Di dalam lautan kesadaran ilahi, Chen Tian kembali bertemu dengan Liu Yan yang sangat khawatir dengan keadaan Bang MC kita. Seperti biasa, terjadi momen mesra di antara mereka berdua karena berhasil selamat dari ancaman Pak Tua Nalansang. Sementara itu, Tuan Jian menyambung pembicaraan dengan berkata kalau dirinya menemukan barang yang bagus ketika pertarungan Chen Tian melawan Pak Tua Nalansang kemarin. Ternyata benda yang ditemukan oleh Tuan Jian merupakan teknik roh tingkat langit yang biasa disebut teknik unik Kaisar Jiwa. Meskipun teknik tersebut bukanlah teknik sempurna dan hanya beberapa pecahan saja, tapi kekuatannya sudah sangat luar biasa. Dengan teknik unik Kaisar Jiwa, tentu saja Chen Tian akan mampu memisahkan kekuatan jiwanya. Seketika Chen Tian menyadari kalau Nalansang sampai mempelajari teknik ini, maka jiwa yang dibunuh oleh Bang MC kemarin hanyalah jiwa Nalansang yang lain. Tuan Jian pun mengiyakan hal tersebut karena bisa saja tubuh jiwa yang dibunuh oleh Chen Tian bukanlah tubuh asli dari Nalansang. Momen ini pun membuat Chen Tian kepikiran untuk segera kembali ke perbatasan guna memastikan apakah Nalansang masih hidup atau sudah mati. 也足够你壮大神魂。那我斩杀的有可能不是本体。 Beberapa saat kemudian, Chen Tian kembali ke tempat tinggal dari Lin Xuan. Sementara itu Pak Tua Lindong tidak pernah menyangka kalau orang yang dia selamatkan mempunyai konsepsi yang begitu mengerikan. Lin Xuan sendiri bertanya apakah Chen Tian sudah ingin pergi dari tempat ini. Dia juga memberi Chen Tian sebuah kalung yang mana kalung tersebut bisa menuntun Chen Tian untuk bertemu Lin Xuan di lain waktu. Chen Tian kemudian berterima kasih kepada Pak Tua Lindong karena sudah memberikan kesempatan berlatih di kediamannya. Di saat yang sama Pak Tua Lindong juga meminta Chen Tian untuk tidak ragu jika ingin kembali ke tempat ini guna meningkatkan kultivasi. 哥哥， 日后前辈有需要我的地方， 将修为更上一层。 九州，我一定会去的。 Ketika Chen Tian sedang berterima kasih dan berpamitan pergi kepada Pak Tua Lindong, tiba-tiba saja Melin datang ke lokasi. Ternyata sebelumnya Melin melihat penerobosan yang sedang dilakukan oleh Chen Tian, jadi hal tersebutlah yang membuatnya datang ke tempat ini. Kedatangan Melin ke tempat ini tidak dengan tangan kosong yang mana dia membawa sebuah dekrit kekaisaran yang menjadikan identitas Chen Tian sebagai seorang marquis. 你怎么找到这儿的？ 皇室妇女 Scene kedatangan Melin ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.